Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gazi Zafrani Putrawardana, mahasiswa Program Studi Sistem Informasi dengan NIM 05224021. Di sini saya akan menjelaskan tugas 2 yang sudah saya praktekkan. Untuk soal tugas 2 itu kita diminta untuk membuat aplikasi website sederhana pemesanan bahan ajar di universitas terbuka. Tapi kita fokusnya kali ini membuat aplikasinya berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktik 2. Sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tapi melalui JS file sebagai dummy data yang akan dilakukan bersamaan dengan tugas praktik ini. JS file yang dimaksud adalah ini, data bahan ajar.js. Oke, untuk nomor 1 yaitu halaman stok bahan ajar. Halaman ini menampilkan daftar stok bahan ajar untuk seluruh UT daerah. Nah, ini bisa menggunakan tabel list bentuk lain yang menampilkan list data dalam jumlah banyak yang memiliki data-data field. Jadi nanti yang ada di field bisa ditampilkan kode mata kuliah, kode judul, kategori mata kuliah, kategori UT daerah, PPJJ-nya, lokasi, jumlah stok bahan ajar, dan lain-lain. Jadi untuk data bahan ajar itu kita codingnya ada di stock apps di line nomor 6 ini. Jadi ini fungsinya adalah untuk memanggil data dari bahan ajar.js. Lalu formnya yaitu di line nomor 17. Jadi ada kode, judul, kategori, BJJ, lokasi rak, harga, stok, catatan, tanggal. Untuk pengerjaan ada di sini ya. Kode, judul, kategori, UPBJJ, lokasi rak, dan lain-lain itu kita taruh di sini. Ini nanti akan saya jelaskan sebelumnya ini bagaimana efeknya. Selanjutnya terdapat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar. Untuk kodenya ada di stock.app.js di line 150 ini. Dan pada line 191 di sini ada opsi untuk delete item. Di situ ada title, yakin ingin menghapus, lalu ada teks data, item judul yang akan dipanggil itu akan dihapus, lalu muncul icon warning. Jika file sudah terhapus, maka akan menampilkan terhapus data telah dihapus atau sukses. Selanjutnya ada fitur untuk melakukan filter dan sort data stok. Di sini ada filternya berdasarkan UT daerah, juga dengan kategori mata kuliah. Nah, kita coba. Ini sudah saya run kebetulan dan kita coba login memakai akun dari Rina. Kita pakai ini Rina UT.ac.id. Oke. Di sini tampilannya seperti ini. Ini adalah filternya. Ada UPBJJ. Ini kebetulan belum, jadi harus milih ini dulu. Nah, baru muncul. Ada urutkan berdasarkan judul, jumlah, harga. Dan ini tombol reset. Informasi bahan ajar. Data ini kita dapatkan dari datanya kita dapat dari ini. Dan di data bahan ajar itu ada kode bukunya, ada judulnya, kategorinya, mata kuliah wajib, praktikum, pilihan, UPJJ, Jakarta, Surabaya, Makassar. Lokasi ada di sini, harga, jumlah, dan di sini ada status ya. Status itu yang seperti saya katakan tadi kan ada jumlah 10 ya. Status aman itu ketika jumlah buku itu minimal 10 ke atas lah stoknya. Ketika di bawah 10 maka akan berstatus menipis. Kalau dia sampai 0 itu akan berbeda lagi statusnya. Di sini ada filter yang menampilkan jumlah stok quantity dari jumlah safety stock dan jumlah stok 0 untuk jadi daftar yang dapat menggunakan untuk melakukan reorder bahan ajar.
ada. Terdapat fitur sort mengurutkan berdasarkan judul, stok, dan harga. Jadi ini urutan. Lalu ada reset. Reset itu yang ini. Kebetulan reset filter ada di line 68 di stok AppJS. Kalau UPBCC filternya ada di sini. Jadi ini merupakan fungsi ya kode untuk memfilter UPBCC terlebih dahulu sebelum menampilkan kategori. Makanya di sini kan ini belum bisa. Kalau kita pilih UPBCC-nya, maka ini akan muncul seperti itu. Kalau tidak dipilih, maka di sini tidak bisa dipakai. Lalu dependent option. Misalkan ketika memilih filter stop berdasarkan UT daerah, baru akan munculkan filter kategori. Ya, ini yang saya jelaskan barusan. Di Jakarta baru dia bisa. Jadi untuk status itu ada di line 76 di stok AppJS. Jadi jika dia kuantitinya 0, itu dia akan bilang kosong statusnya. Tapi jika kuantitinya itu di bawah dari item safety, save-nya kan 10, maka dia akan bilang menipis. Tapi jika tidak ini dan tidak ini, maka dia aman. Otomatis kan jumlahnya di atas 10. Nah, ini yang saya bilang tadi, safety angka quantity bukunya itu saya set di angka 10. Menampilkan status dari stop manager. Status aman menggunakan simbol yang memberikan tanda yang memberikan kesan aman. Ataupun teks berwarna hijau apabila stok safety stock. Memberikan status menipis dengan menggunakan simbol yang memberikan kesan adanya warning. Nah, ini kosong memberikan kesan bahaya. Dan ini adalah source code dari menambah manager. Yang ini, dan ini. Ini saya akan praktekkan untuk menambah manager. Ini saya asbun aja ya. Ini contohnya jumlahnya ketika 1 dia akan menipis, tapi kita bisa edit di sini. Kalau misalkan dia di bawah 10 dia akan statusnya menipis, tapi kalau kita isi 10 maka dia akan menjadi aman. Tapi kalau stoknya kita ganti ke 0, maka dia akan berubah menjadi kosong dan berwarna merah seperti itu. Ini kalau judul itu akan dari atas ke bawah, dari B. Jumlahnya dari yang paling sedikit ke banyak. Harganya juga dari paling murah ke mahal. Presetnya begini. Stok menipis kita bisa filter seperti ini ya. Itu. Selanjutnya tracking delivery order. Halaman ini menampilkan halaman tracking status pengiriman DO manager, tapi perlu menerapkan penggunaan Vue.js. Terdapat fitur untuk menambahkan input delivery order yang baru. Data yang perlu diisi yaitu DO, tahun berjalan, sequence number. Misalkan di sini DO-nya 2025-001 untuk data awal. Dan seterusnya akan diisi 02. Oke. Untuk tracking di tracking HTML. Nah, ini yang kita maksud kita pakai Vue.js itu di line 74. Di sini udah pakai v-if dan ini juga v-for untuk pengulangan. Untuk DO yang mengikuti data yang awalnya 01 dan sekarang ganti 02 itu ada di tracking app line 28 kalau nggak salah. Nah, ini auto generate nomor DO berikutnya. Jadi ambil data, kalau yang tadi sudah dipakai maka dia existing length plus 1 untuk nomor berikutnya seperti itu. Jadi ini sudah otomatis tidak bisa diganti karena sudah auto generate nomor DO berikutnya. Dan untuk kelengkapan data, jadi kita memasukkan data untuk DO paket itu harus diisi lengkap.
Untuk NIM itu manual oleh pengguna, nama juga manual, ekspedisi itu berdasarkan data. Ini ada di codingan. Jadi nama paket itu diisi manual. Coba kita praktekkan ya, misalkan ekspedisinya reguler, paketnya saya pilih pada dasar aja. Tanggalnya ini kita bisa sesuaikan. Tanggal sekarang bisa. Nah, di paket IPA dasar itu ada biologi dan fisik. Totalnya 140.000. Kita tambah DO baru, maka akan jadi seperti ini. 02 dan dia untuk pemesanan DO baru itu 003. Tanggal kirim dapat diisi manual ataupun menggunakan fungsi date untuk mengambil local time. Total harga diambil daripada data array. Data bahan ajar yang paket IPS dasar, IPA dasar itu ada di line 98. Di sini sudah dipaketkan, dikodekan. Lalu list pengirimannya ada reguler sama express yang tampilnya di sini itu sudah didefinisikan di sini. Untuk struktur proyek Vue.js ini seperti ini kurang lebihnya. Dalam CSS ada style, dalam JS ada stock track apps. Ketambahan ini ya, yang data kemarin tugas 1 ini. Lalu HTML ada index, ada stock, ada tracking. Itu saja penjelasan tugas 2 dari saya. Mohon maaf apabila ada kurang di penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.